Pernah nggak kamu mikir, gimana orang zaman dulu ngejaga rumah mereka sebelum ada kunci? Maksudnya, kunci modern yang kita pakai sekarang itu kan baru ada sekitar tahun 1800-an. Nah, sebelum itu, apa mereka cuma pasrah pintunya kebuka? Tentu aja nggak. Yuk, kita bahas cara unik manusia zaman dulu ngunci pintu mereka. Oke, balik ke ribuan tahun lalu, tepatnya di zaman prasejarah. Saat manusia masih tinggal di gua, mereka nggak punya pintu, apalagi kunci. Jadi, cara mereka melindungi diri adalah dengan menggunakan batu besar buat nutupin pintu gua. Praktis sih, tapi bayangin betapa repotnya kalau tiap mau keluar, harus geser batu seberat itu. Tapi di masa itu, keamanan mereka nggak cuma soal pintu loh. Banyak yang pakai jebakan di sekitar gua, kayak ranting berduri atau lubang jebakan buat mencegah hewan buas masuk. Lanjut ke era peradaban Mesir kuno. Mesir ternyata jadi salah satu yang pertama menciptakan sistem kunci primitif. Mereka pakai kunci kayu besar yang ukurannya hampir sepanjang lengan manusia. Lucunya, kunci ini nggak cuma buat ngunci pintu, tapi juga buat menunjukkan status sosial. Semakin besar kunci yang kamu punya, makin tinggi derajatmu di masyarakat. Jadi, kalau kunci kamu segede raket badminton, itu tandanya kamu orang kaya. Tapi, teknologi kunci mereka nggak cuma gede doang ya. Ada mekanisme paku kayu kecil yang jadi semacam pin pengunci. Kalau kamu nggak punya kunci yang tepat, ya nggak bakal bisa buka. Nah, kalau kita geser ke Asia, orang-orang Tiongkok punya cara yang beda. Mereka pakai semacam pasak kayu atau bambu untuk mengganjal pintu dari dalam. Jadi kalau ada yang mau buka dari luar, ya nggak bakal bisa, kecuali mereka dobrak. Simple, tapi efektif, kan? Selain itu, mereka juga mulai mengembangkan ide tentang gembok portabel. Gembok ini sering dipakai untuk mengunci peti atau pintu gerbang. Desainnya bahkan sering dihias dengan ukiran naga atau simbol keberuntungan lainnya. Zaman Yunani dan Romawi kuno juga nggak kalah canggih. Mereka mulai bikin kunci dan gembok dari logam. Nah, menariknya, kunci di era ini sering dikaitkan dengan simbol kekuasaan. Bahkan, ada kunci yang bentuknya kayak cincin, jadi pemiliknya bisa bawa kunci kemana-mana tanpa takut hilang. Multifungsi banget ya. Tapi tahu nggak, di masa ini ada profesi khusus untuk orang yang ahli membuat kunci dan gembok. Mereka disebut fabri, semacam pandai besi yang punya spesialisasi. Profesi ini sangat dihormati karena bikin sesuatu yang nggak semua orang bisa buat. Lalu, di Eropa abad pertengahan, sistem pengamanan makin berkembang. Orang-orang mulai pakai palang kayu berat yang diletakkan melintang di pintu. Palang ini sering dipadukan dengan mekanisme seperti rantai atau pengait logam. Jadi, selain kuat, sistem ini juga bikin orang nggak sembarangan bisa masuk. Rumah-rumah besar atau kastil bahkan punya sistem penguncian tambahan, kayak pintu jebakan atau gerbang yang dikunci dari menara penjaga. Tapi tunggu, ada fakta unik di Jepang. Di era Edo, mereka punya sistem pengunci pintu yang disebut tsukue. Ini adalah pengunci kayu dengan mekanisme yang cukup rumit untuk waktu itu. Cara kerjanya hampir kayak teka-teki. Jadi, kalau kamu nggak tahu trik bukanya, ya kamu nggak bakal bisa masuk. Pinter banget kan? Bahkan, banyak rumah tradisional Jepang juga mengandalkan pintu geser yang bisa disembunyikan di dinding, semacam pintu rahasia. Di Timur Tengah, ada cara lain yang nggak kalah menarik. Banyak pintu rumah tradisional dilengkapi dengan ketukan berbunyi keras. Bukan sekadar buat ngasih tahu ada tamu, tapi juga untuk bikin orang di dalam rumah sadar kalau ada yang coba masuk tanpa izin. Kalau ketukannya nggak dikenal, penghuni langsung siaga. Nah, yang menarik, di banyak peradaban kuno, sistem penguncian nggak cuma soal keamanan, tapi juga soal tradisi. Misalnya, di beberapa desa Afrika, mereka pakai simbol-simbol tertentu di pintu rumah untuk menunjukkan apakah pemilik rumah ada di dalam atau lagi pergi. Jadi, komunikasi visual ini juga berfungsi sebagai bentuk pengamanan. Fast forward ke abad ke-18, teknologi kunci mulai lebih mirip sama yang kita pakai sekarang. Penemu bernama Robert Barron menciptakan kunci double acting tumbler yang jauh lebih aman dan susah diakali.
Dari sinilah, sistem kunci modern mulai berkembang. Tapi menariknya, kunci lama nggak langsung ditinggalkan. Banyak orang masih mengandalkan metode tradisional kayak palang kayu karena dianggap lebih aman dan sulit dijebol. Tapi, balik lagi ke pertanyaan awal. Gimana jadinya kalau kita nggak pernah punya kunci? Mungkin dunia bakal lebih bergantung pada teknologi seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Atau malah kita balik ke cara kuno, kayak pakai batu besar buat nutup pintu. Gimana menurut kamu? Kalau kamu hidup di zaman dulu, metode mana yang menurutmu paling menarik buat dipakai? Atau mungkin kamu punya ide unik lainnya? Tulis di kolom komentar, ya! Jangan lupa, kalau kamu suka bahasan sejarah dan inovasi unik kayak gini, like video ini, subscribe channel kita, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya.